Eh, Tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan-pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan-pergerakan dari pesawat asing. Begitu ya. Ya. Ya, terkait tadi dengan Morowali, jadi memang kita kemarin di sana dengan adanya latihan ya kita sudah menempatkan pasukan kita ya Pasgat ya di sana, dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos ya di sana untuk menjaga ya sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor lah ya ke depannya. Jadi kita sudah buat ada perencanaan ke depan, nanti bagaimana strategi ke depannya lebih lanjut. Kita nanti akan mendapatkan amanah dari Kementerian Pertahanan. Tapi yang jelas kita sudah menempatkan di sana untuk pasukan kita. Kemudian yang kedua terkait dengan Gaza tadi ya Hercules. Jadi kita akan menyesuaikan kesiapan pesawat kita sudah ada ya, tergantung dari permintaan dari pasukannya berapa yang akan kita kirimkan ke sana. Tapi yang jelas personil sudah kita persiapkan, baik itu penerbang, pasgat, kesehatan, pusgeos ya dan lain sebagainya, semua yang dibutuhkan di sana sudah kita siapkan. Sekitar 3.650 orang ya. Nanti kita akan bergabung dengan pasukan angkatan darat, angkatan laut ya, komposit lah di sana. Jadi kita bergabung. Nah nanti masalah kebutuhan pesawatnya kita sesuaikan dengan pemberangkatannya. Kan begitu. Tidak semua juga kita berangkatkan semua ke sana, tapi disesuaikan dengan berapa personil yang akan diberangkatkan. Gitu Pak ya. Ya. Jadi Bapak Kasau sudah memerintahkan Komandan Lanut Suwondo Medan ya sebagai Kasatgas di sana. Jadi memang kondisi saat ini per hari kemarin kita sudah melaksanakan foto udara untuk melihat daerah-daerah mana yang mungkin bisa dijadikan tempat-tempat pengungsian dan sebagainya. Namun ketika akan dilakukan bantuan, memang cuaca juga cukup tidak bersahabat ya, sehingga pasukan kita belum bisa di-drop. Mudah-mudahan hari ini ya, tadi pagi sudah ada rencana dari Medan itu untuk mengirimkan bantuan minimal pasukan bersama genset dan Starlink kalau nggak salah ya. Jadi supaya komunikasi bisa terjadi di sana. Nah, kalau sudah ada di sana sehingga pasukan yang dibawa bisa memberikan informasi kepada pasukan kita kira-kira apa yang dibutuhkan. Jadi saat ini mungkin pasukan pertamanya ya dulu dimasukkan ke sana. Secara jelas saya belum tahu, tapi artinya mungkin itu akan dilihat dengan kemampuan pesawat helikopter kita ya. Mungkin pasukan awal dulu, Pasgat dulu lah yang untuk masuk ke sana ya. Gitu. Rencananya di Sibolga dulu, karena yang agak rawan kan yang paling ini kan di sana ya, di Sibolga dulu ya. Untuk Aceh saat ini saya belum update. Mudah-mudahan pemerintah Aceh. Jadi memang ini skalanya memang kita tergantung kepada permintaan pemerintah daerah juga. Tapi kelihatannya yang kemarin baru meminta itu dari Sumatera Utara. Nah, mungkin ini nanti pasti kita akan tempatkan Pak di Aceh, mungkin daerah mana lagi kemarin itu ya? Sumbar ya, Sumbar juga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, semuanya. Ya kita mohon awalnya lah ya, supaya kita bisa sama-sama minimal pasukan kita bisa cepat masuk ke sana. Gitu ya. Kita masih menyiagakan yang dari Pekanbaru. Kemarin kebetulan kan yang ada helikopter kan di Pekanbaru. Tapi kalau nanti sesuai kebutuhan, kalau misalnya kita lihat pesawat nanti bisa masuk, ya kita pakai pesawat angkut nanti. Kita lihat di Pinang sore hari ini. Tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar supaya
ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Yang diambil adalah pasir timah yang ada di bawah permukaan. Dan ini adalah kegiatan ilegal. Kemarin dari segi regulasi, Menteri ESDM langsung mengambil tindakan cepat menganulir perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia terhadap perizinan pasir kuarsa yang di dalamnya ternyata ada pasir timah yang merupakan sumber daya alam yang tidak mendapatkan izin untuk dieksplorasi. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya-upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi dan ini sangat merugikan negara. Di Morowali, sebagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal. Dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah satu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat-pejabat negara yang mempunyai kompetensi dalam regulasi, penegakan hukum, dan penindakan untuk
kepentingan menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi, ini akan terus kita tingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatannya. Oleh karena itu, dengan simulasi latihan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita semuanya, kepada bangsa kita, bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam harus kita jaga sedemikian rupa. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bangka dan Morowali, tapi ini berlaku untuk di seluruh wilayah nasional. Saya akan melaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di dalam kunjungan kerja pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada media yang ikut serta bersama-sama, panas-panas, tapi hari ini bisa di bawah tenda untuk bisa meliput hal-hal ini untuk disampaikan kepada rakyat. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih. Selama latihan kan banyak simulasi soal interseksi udara dan laut, Pak. Nah, Satgas PKK sendiri apakah mematikan jalur-jalur mana saja nih, Pak, yang sekiranya menjadi? Ya, saya tadi menyampaikan bahwa Satgas PKH itu skala nasional. Kita tidak hanya melihat skala regional di dalam wilayah, tapi selama ada di dalam peta wilayah nasional Indonesia, Satgas PKH akan menjangkau semua kegiatan-kegiatan ilegal. Dari CNN, Pak, untuk penegakan regulasi, penegakan hukum itu diperlukan upaya yang berkelanjutan begitu, Pak ya. Ini hari ini hanya latihan. Selanjutnya apa yang akan dilakukan, Pak? Apakah membuat pangkalan di sini kah, ataukah di Morowali ini baru ada posal? Apakah nanti akan ditingkatkan menjadi lanal? Ya, kita akan tingkatkan pembangunan kekuatan pertahanan di seluruh wilayah nasional, dan kita akan tingkatkan semua birokrasi-birokrasi yang mempunyai kemampuan untuk otoritas regulasi di seluruh titik-titik yang menjadi kerawanan terhadap kedaulatan kita. Satu lagi. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih. Pak, soal Gaza kemarin kan dari Ya, Gaza kita tunggu keputusan politik dari pemerintah. Tapi TNI sudah mempersiapkan satuannya untuk tugas-tugas perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Makasih, Pak. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.